guys, ini kita bertemu lagi di channel Dini Avendes. Sekarang kita melihat tampilan baru New Toyota Rise. Nah, kalau di bagian depan seperti yang kita lihat di sini, dia sudah menggunakan lampu LED. Lampu LED dilengkapi LED line guard juga. Kemudian di bagian bawahnya dia sudah menggunakan lampu kabut dan lampu DRL. Nah, lampu DRL ini bisa disetting di posisi auto dan juga menyala terus ya. Kemudian untuk grill depannya, dia sudah menjadikan ciri khas dari Toyota, yaitu trapezoidal. Jadi ini grill depannya sangat besar, apalagi di mesinnya sekarang ini sudah dilengkapi dengan turbo intercooler. Jadi ya, ini sangat mantap sekali ya. Kemudian untuk di body kit juga, di bagian untuk tipe GR Turbo ini sudah dilengkapi dengan body kit. Ini warnanya, ini adalah warna hero-nya Toyota, two tone color. Untuk tipe GR itu sudah dilengkapi dengan warna two tone color. Nah, untuk velg dia sendiri sudah disediakan itu velg 17 in dengan warna hitam glossy. Tampilannya sangat keren, dilengkapi dengan upper fender warna hitam, kemudian body kit sampai ke belakang juga sangat keren sekali. Nah, ini juga dilengkapi dengan emblem GR. Ini menandakan kalau ini adalah desain dari aksesorisnya Gazoo Racing, di mana Gazoo Racing itu adalah tempat untuk Toyota menciptakan mobil-mobil sport ya. Karena ini Toyota Rise dan aksesoris, jadi GR-nya itu ditaruh di bagian belakang. Jadi Toyota Rise GR. Nah, kalau GR-nya ditaruh di bagian depan, itu baru menjadi benar-benar mobil sportnya Toyota. Nah, ini karena GR-nya di bagian belakang, ini adalah aksesoris dari GR. Nah, untuk di bagian belakang sendiri, di sini ada emblem 50 tahun Toyota Rise dan GR Sport. Di bagian atas kita lihat ada spoiler di belakang. Ini high mount stop lampnya juga sudah menyatu. Kemudian juga dilengkapi dengan shark fin antena. Nah, yang menarik di sini, ini sama seperti Toyota Rush sebelumnya, itu dilengkapi dengan signature pin. Kemudian wiper belakang juga ini terintegrasi dengan personeling atau gigi mundur. Nah, ini bisa diatur. Untuk lampu belakang sendiri, rear lampnya ini dilengkapi sudah menggunakan lampu LED, kecuali di bagian lampu sennya. Kemudian di bagian bawah, seperti kita lihat di sini, dia juga sudah menggunakan aero kit. Kalau dulu namanya TRD, tapi sekarang ini nanti akan berubah menjadi GR sepertinya. Oke. Di bagian samping handle pintu dia sudah menggunakan tipe grip, warnanya berwarna chrome. Kemudian dia dilengkapi dengan di sini smart key. Nah, smart key-nya itu bentuknya tidak seperti tombol, tapi lebih ke sensor. Jadi tinggal disentuh saja, tidak harus ditekan. Kemudian emblem turbo ini menandakan mobil ini memiliki tenaga yang besar, bisa mencapai 98 power horse atau PS. Kemudian memiliki torsi atau daya dorong itu 140 Nm. Untuk di spion sendiri juga dia sudah dilengkapi dengan sen, lampu sen itu LED juga. Nah, spionnya ini juga sudah auto retractable. Jadi pada saat kita mengunci atau mematikan mesin, ini spionnya bisa lipat sendiri ya untuk tipe turbo TSS. Nah, ini adalah turbo yang CVT tapi belum TSS. Di bagian pilar pintu juga dia sudah dilengkapi dengan warna hitam, jadi terlihat lebih agresif lagi. Untuk bagian dalam sendiri, di bagian door trim ini tidak semuanya plastik. Nah, ini ya,
tidak semua plastik. Di sini disediakan juga soft touch. Nah, di sini mengesankan mobil ini benar-benar desainnya ini nggak main-main nih. Desainnya benar-benar bagus. Pengecatannya juga rapi banget. Nah, kemudian juga disediakan untuk grip ya di sini. Jeep banget, tampilannya Jeep banget. Jadi ada dua pilihan, mau nutup pintu bisa di sini, bisa di sini. Untuk register AC-nya sendiri, ini desainnya juga unik. Nah, desain juga unik, dilengkapi dengan chrome berwarna silver. Dan bentuknya ini juga unik banget, beda dari Toyota biasanya. Unik banget. Kemudian di sini juga disediakan cup holder, mewah banget cara membukanya. Dan di sini ada vehicle stability control, karena ini tipenya adalah bukan tipe tertinggi, ini adalah tipe yang nomor 2 dari yang paling tinggi, yaitu tipe GR Turbo, tapi belum TSS. Nah, ini otomatis ya. Kemudian di bagian kursi juga dilengkapi dengan adjuster. Jadi ini kursinya bisa dinaikkan, bisa diturunkan, reclining dan sliding lengkap. Kemudian di bagian dalam juga armrestnya juga sudah soft touch ini ya, jadi nyaman sekali. Kalau teman-teman lihat antara personeling dan armrestnya, ini personelingnya dibuat lebih tinggi, jadi dibuat lebih nyaman nih kalau kita mau bawa mobilnya. Jadi nggak capek kayaknya kalau untuk diganti-ganti gigi jalan jauh gitu ya. Kemudian handbrake-nya ini masih manual, ya menandakan kalau ini tipe Jeep. Kemudian untuk transmisinya, dia ini sudah menggunakan transmisi otomatis. Khusus untuk tipe GR itu transmisinya semuanya adalah otomatis CVT. Nah, transmisinya seperti ini, ada parking, rear, neutral, dan drive. Nah, untuk tipe GR ini juga atau yang CVT itu disediakan 7-speed sequential shiftmatic. Jadi dia bisa merasakan sensasi manual. Tapi tidak hanya di gear steering juga, karena sudah disediakan yang namanya pedal shift. Ya, ini pedal shift. Kita coba masuk ya ke bagian dalamnya. Karena ini adalah tipe GR, jadi kursinya sendiri ini dibalut dengan dua bahan. Yang pertama itu bahan kain dan bahan kulit. Untuk headrestnya dia berbahan kulit, untuk tengahnya dia berbahan kain, dan untuk bucketnya ini yang di samping side-nya ini dia sudah menggunakan juga kulit. Keren sekali ya. Nah, bagaimana dengan fitur speedometernya atau MID-nya, multi information display-nya? Ayo kita cek. Ya, pertama dia sudah menggunakan start keyless ya. Dia sudah menggunakan keyless, kemudian start stop engine. Nah, start stop engine-nya terletak di bagian samping AC-nya. Jadi kayak mobil-mobil modern zaman sekarang ya. Nah, ini kita sudah hidupkan. Ada animasinya, welcome. Nah, di sini banyak informasi yang tersedia. Salah satu contohnya adalah bagasi belakang yang sedang terbuka. Kemudian BBM-nya juga itu sedang terbuka untuk isi bahan bakarnya. Pintu samping juga sedang saya buka. Coba kita tutup ya. Kedap sekali. Nah, ini pintunya sudah tertutup. Jadi di sini kita disuruh isi BBM nih. Nah, untuk di bagian pengaturan ininya atau tampilan speedometer atau RPM-nya ini sangat mantap banget karena dilengkapi oleh digital ya semuanya ini. Seperti apa pengaturannya? Nah, pertama rekan pencet back. Nah, di sini banyak sekali pilihan. Ini bisa diatur kecerahan layar, kemudian waktu dan tanggal, desain. Nah, ini adalah untuk pengaturannya. Banyak pilihan. Nah, ini kita ganti ke yang exciting. Kemudian kita ganti ke standar. Kemudian kita ganti ke yang analog. Nah, jadi ada 4 pilihan ya rekan-rekan untuk desainnya sendiri. Oke. Kemudian di pengaturan layar ini juga lampu indikator, eco. Jadi semuanya diatur di sini. Canggih sekali. Ada alarm, jenis nada, sinyal belok. Nah, ini jadi ketahuan nih volume suara membuka mobil juga bisa diatur di sini. Ini canggih banget. Set informasi, ini ada banyak sekali yang bisa di-set. Pengaturan kendaraan. Nah, di sini ada kunci pintu, wiper, sinyal belok. Ini semuanya bisa diatur di kendaraan ini. Kecil, mungil, harga di 200-an, tapi fitur berlimpah.
cc ini hanya mempunyai 1000 cc, tapi sudah dilengkapi dengan turbo intercooler. Jadi mobil kecil 1000 cc otomatis itu sudah hemat bahan bakar. Dilengkapi lagi dengan turbo intercooler, makin hemat lagi efisiensi, dan juga gas buangnya juga otomatis lebih bagus. Nah, ini mobil idaman nih untuk di orang-orang yang suka bawa mobil di dalam kota gitu kan. Kemudian di bagian ininya audio, di bagian audio ini juga sudah canggih, sudah dilengkapi berbagai macam fitur. Salah satunya adalah di sini ada fitur T-Link, M Toyota, USB, radio, dan Bluetooth. Nah, T-Link ini adalah untuk memberikan handphone kita ini bisa berpindah langsung ke layar head unitnya. AC, dia sudah menggunakan auto AC khusus untuk tipe GR. Nah, ini juga untuk cup holder, banyak sekali untuk cup holdernya. Kemudian di bagian tengah ini juga ada reminder untuk seat belt. Nah, jadi ini kalau naik mobil ini semuanya harus menggunakan seat belt nih. Kalau nggak dia akan mengingatkan kita, karena penting ya menggunakan safety belt itu demi untuk keamanan. Lampu dia masih menggunakan lampu bulb, ya wajar. Kemudian juga ada di sini mirrornya, sun visor. Oke, kita lihat di bagian luar. Untuk di mesin, dia ini menggunakan mesin 1000 cc. Ya, mesinnya mesin 1000 cc dilengkapi dengan turbo. Nah, turbonya di sini nih. Turbonya di sini 1000 cc turbo. Ini idaman kalau pengusaha-pengusaha muda atau eksekutif muda ini. Mobilnya 1000 cc irit sekali, dilengkapi dengan turbo tambah irit. Gas buangnya juga semakin bersih karena di 2 kali dikerjain nih, gas buang dari biasa langsung masuk ke turbo, didinginkan sama intercooler, kemudian dijadikan sumber tenaga lagi. Ya. Garansi dari Toyota ini selama 3 tahun. Kemudian juga dia memiliki servis. Jadi ini teman-teman tinggal beli mobil, servisnya gratis selama 4 tahun atau 50.000 km. Jadi servis berkalanya gratis nih rekan-rekan. Kita coba lihat lampunya ya. Coba lampunya. Nah, lampunya sudah menggunakan LED seamless sama seperti Toyota Rush. Cuman kerennya dia sudah ada garis-garis seperti Bugatti Veyron. LED line guide-nya juga ada. Kemudian lampu kabutnya juga sudah menggunakan lampu fog lamp. Fog lamp-nya itu masih lampu biasa tapi dilengkapi dengan lampu DRL. Nah, ya lampunya masih lampu biasa dan DRL. Untuk engine-nya juga dilengkapi dengan kedap ya di sini untuk mengedap suara engine. Kemudian di bagian dalam juga ada untuk pengedapnya juga ini. Sistem pengereman sudah ABS. Ini bisa jadi mobil. Oh, kita lihat lampu sennya, dia sudah menggunakan sequential. Jadi seperti mobil-mobil Lexus, Alphard. Jadi tidak hanya berkedip tapi bentuknya berjalan dari dalam keluar. Untuk mobil seharga 280-an. Kalau yang ini mungkin bukan tipe yang TSS, ini di harga 270-an. Ini sangat worth it dengan fasilitas yang diberikan, berimbang dengan harga. Ini worth it banget. Oke, keren. Oke, sekian, terima kasih atas waktunya. Ini kita akan mencoba untuk melakukan test drive di hari ini. Seperti apa feel dalam mengemudikan kita membawa mobil mewah. Karena indikator di bagian dalamnya ini didesain sedemikian rupa dengan tampilannya sangat mewah sekali. Nah, sebentar lagi kita akan coba tes untuk test drive. Larinya seperti apakah di 1000 cc ini dengan turbo intercoolernya. Oke, kita tunggu lampunya menyala menjadi hijau. Sebentar lagi kita akan tes. Ini kebetulan yang kita tes adalah tipe GR dengan transmisi CVT. Karena GR tidak ada transmisi manual ya rekan-rekan. Semuanya ini menggunakan transmisi CVT. Ya, kita coba, kita buat ergonomis dulu. Ya, untuk
bagian driver ini mengemudinya enak banget. Untuk kedapnya ini luar biasa. Untuk bagian shocknya juga ya, kalau diginiin ini udah termasuk lembut untuk tipe SUV compact. Nah, Toyota Rise ini. Nah, kita coba powernya ya. Sekarang kita coba pindah ke power mode. Wow, terasa sekali. Sudah 100 aja, 109, 114, 118, 120, 125. Luar biasa. Jadi turbonya nggak main-main ya. Sistem pengeremannya juga ABS-nya terasa banget. Jadi tidak mengejut remnya gitu kan. Ya, kita balikin lagi ke standar ya. Nah, luar biasa. Bagaimana kalau kita ganti ke gigi manual? Nah, ini posisinya sekarang sudah di sport. Dia langsung masuk ke gigi berapa ini? Kita terlihat ya. S. Nah, ini bisa kita ganti. Ya, kita masuk. Engine brake-nya luar biasa. Kita naikkan giginya, kita ganti gigi 3, gigi 4, benar-benar luar biasa. Bahkan di tipe sportnya pun pergantian giginya itu benar-benar mendorong ke depan, luar biasa. Untuk mendapatkan speed di sampai dengan 120 tadi saja hanya butuh waktu cuma beberapa detik saja. Jadi turbonya ini bukan turbo sekedar emblem, benar-benar turbo yang bisa diandalkan ya.